Surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Rakaresmi diterima DPR dan ini bisa jadi babak baru dalam politik Indonesia. 4 Jenderal Purnawirawan TNI termasuk Fahrul Razi dan Tiasno Soedarto mendesak DPR dan MPR untuk segera memproses pemakzulan lewat surat tertanggal 26 Mei 2025. Surat ini sudah beredar luas di kalangan wartawan dan bikin heboh publik. Terima kasih teman-teman media, selamat sore. Hari ini kami mengantarkan surat pengunduran diri dan untuk selanjutnya agar diproses sesuai mekanisme yang ada. Sementara Ketua DPR Puan Maharani menyebut belum menerima surat form Purnawirawan TNI. Namun Puan bilang bakal mengecek kembali dan berjanji pimpinan DPR bakal mempertimbangkan langkah yang bisa dilakukan terkait usulan pemakzulan Wapres Gibran. Terkait dengan surat, kita akan cek kembali apakah bisa langkah-langkah apa yang akan dilakukan dan tentu saja kita akan proses nantinya dengan sebaik-baiknya. Belum ada. Saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan, ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI, ya, yang isinya 8 poin, ya, 8 butir itu. Gue dapat info. Kalau ada surat itu masuk pimpinan MPR itu masuknya kan sekretariat. Sekretariat itu kemudian baru kalau itu dianggap kita lakukan lagi rapat pimpinan MPR untuk memutuskan bagaimana masukan surat itu kira-kira. Nah ini lagunya belum ada. Nanti yang bisa mengatur lagi sesuai dengan KPE itu adalah siapa yang mengizinkan, yang menetapkan agenda rapat dan memilih rapat itu diserahkan kepada targetnya ketua yang menentukan. Jadi dikotannya pada Pak Muzani. Masih bahwa sebenarnya hubungan Prabowo dengan Gibran pun juga gak bagus-bagus sama. Nah, sih? Nah, Pramwan, ini semuanya bermula dari manuvernya Gibran. Kalau lu kita bisa Google dan ingat ya bahwa ketika Prabowo di luar negeri, Gibran ini mengeluarkan program lapor Mas Wapres. Lalu juga ada bantuan Istana Wakil Presiden. Misalkan kayak Budi Bek ada namanya Istana Wakil Presiden, ya udah kayak mau nyalek aja gitu. Pakai harus pernah jadi diri gitu ya. Nah, setelah itu di sekeliling Prabowo ini merasa ini orang ngapain sih manuver dan seterusnya. Nah, setelah jadi itu dia di grounded lah. Istilahnya tadi sama Prabowo tidak diajak beberapa kali rapat, lalu juga kebijakan strategis pun tidak dilibatkan gitu ya. Dan Gibran kalau terlihat di Istana Presiden pun ketika rapat besar gitu ya, sidang kabinet gitu, barulah ada Gibran di situ. Tapi kalau rapat terbatas dan beberapa kebijakan bisa dilihat teman-teman di Instagram ataupun di Google itu Gibrannya nggak ada. Nah, itu urusannya Pak Prabowo lah. Pak Prabowo yang tahu ya. Saya kira kalau mereka sampai mengusulkan begitu kan berarti ada masalah. Masalahnya apa saya juga nggak tahu, saya kan dari pemerintahan. Di tengah panasnya isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, publik kembali dikejutkan dengan langkah terbaru dari DPR RI yang disebut akan memproses berbagai aspirasi dan usulan yang masuk secara serius dan sebaik-baiknya. Situasi politik nasional pun kembali memanas setelah muncul berbagai tekanan dari sejumlah pihak yang terus menyoroti polemik seputar proses pencalonan hingga legitimasi politik yang selama ini menjadi perdebatan publik. Di sisi lain, perhatian masyarakat kini tertuju pada surat usulan pemakzulan yang datang dari Forum Purnawirawan TNI. Surat yang berisi 8 butir tuntutan tersebut sontak menjadi pembahasan hangat di tengah masyarakat karena dinilai membawa isu ini ke level yang jauh lebih besar dan sensitif. Banyak pihak menilai langkah tersebut menunjukkan bahwa polemik yang selama ini berkembang di ruang publik kini mulai masuk ke ranah politik dan kelembagaan negara secara lebih terbuka. Presiden Prabowo Subianto sendiri turut memberikan penegasan terkait dinamika yang berkembang. Dalam berbagai pernyataan beredar, Presiden disebut menekankan bahwa seluruh proses dalam negara harus berjalan sesuai konstitusi, aturan hukum, serta mekanisme yang berlaku. Pernyataan sikap dari forum mengatasnamakan Forum Purnawirawan TNI yang meminta mendesak kepada pemerintah sekarang mencopot Wakil Presiden Gibran untuk diganti begitu kan, karena menyalahi aturan soal kemarin putusan MK. Ya kan berdasarkan putusan MK kan ada yang janggal di situ, terutama ketika KPU tanpa merubah PKPU langsung menerima pendapat. Tapi ketika kejadian yang lain tidak lagi kan bikin PKPU, berubah PKPU.
Jadi kalau ada yang berpendapat seperti itu, saya kira hak mereka. Ya, tinggal dilihat secara konstitusional bisa apa enggak. Tentu saja menghadap presiden, banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan, ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI, ya, yang isinya 8 poin, ya, 8 butir itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi, ya, telah dibicarakan dengan Presiden, dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, ya. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas, ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami, ya, pikiran-pikiran itu, karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater, ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama, ya, dengan jiwa Sabta Marga, ya, dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI, tidak bisa serta-merta menjawab itu. Kondisi seperti ini kita selalu berpegang teguh kepada konsensus besar. Kita telah memilih bernegara secara demokrasi, kedaulatan di tangan rakyat. Tidak ada masalah kalau ada pemerintah yang dinilai tidak baik, ya gantilah pemerintah itu, ada mekanismenya dengan baik, dengan damai, bisa melalui pemilihan umum, tidak ada masalah, bisa juga melalui impeachment, tidak ada masalah. Tapi impeachment ya melalui saluran, ada salurannya, DPR, MK, MPR dilakukan, tidak masalah. Dalam sejarah kita telah terjadi beberapa pergantian. Bung Karno turun dengan damai, Pak Harto turun dengan damai, Gus Dur turun dengan damai, melalui proses, tidak melalui kekerasan. Jadi saudara-saudara, percayalah kepada sistem yang telah dibangun oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Percayalah pada kekuatan kita sendiri. Percayalah kepada Indonesia. Itu yang ingin saya buka, sambil saya nanti akan menggarisbawahi sekali lagi bahwa tanpa kadang-kadang kita tidak sadar, kita tidak sadar. Kita ini sebagai pemimpin pilihan, kita sendiri tidak sadar betapa besarnya bangsa. Ya, halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Nah, teman-teman, di cuplikan video kali ini kita akan membedah sebuah isu yang tengah mengguncang stabilitas politik nasional. Di mana teman-teman, kita melihat belakangan ini publik dikejutkan dengan beredarnya surat usulan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ya, tidak main-main teman-teman, desakan ini datang dari para purnawirawan TNI yang melayangkan 8 butir tuntutan kepada DPR dan MPR. Nah, di sini teman-teman ada beberapa poin-poin panas yang menjadi sorotan utama netizen. Ya, mari kita bahas bersama teman-teman. Yang pertama, adanya legitimasi yang digugat. Nah, di sini akar masalah ditarik kembali ke proses pemilu 2024, di mana banyak pihak merasa ada pelanggaran konstitusi terkait batas usia di percalonan. Yang kedua teman-teman, masyarakat menyoroti adanya dinamika hubungan Prabowo dan Gibran. Nah, di sini muncul spekulasi mengenai keretakan hubungan di dalam istana.
Ya, kabar yang beredar menyebut Gibran mulai dipinggirkan dari rapat-rapat kebijakan strategis setelah November program mandirinya seperti lapor Mas Wapres. Nah, yang ketiga teman-teman, masyarakat menyoroti adanya sikap Presiden Prabowo. Nah, di sini dalam menanggapi isu ini, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ya, meskipun beliau dihormati atau menghormati aspirasi rekan-rekan purnawirawannya, ya segala proses termasuk pemakzulan harus melalui jalur konstitusional yang sah melalui DPR, MK, dan MPR. Selanjutnya teman-teman, masyarakat menyoroti adanya bayang-bayang PDIP. Nah, di sini isu semakin liar dengan adanya spekulasi keterlibatan PDIP di balik gerakan. Ya, ini akibatnya keretakan hubungan antara Jokowi, keluarganya, dan Partai Banteng tersebut. Ya, namun teman-teman, hingga saat ini belum ada bukti resmi atau pernyataan langsung dari Megawati Soekarno mengenai hal ini. Ya teman-teman semua, apakah ini murni penegakan konstitusi atau sekedar permainan opini untuk memanaskan suhu nasional? Ya, apakah sistem demokrasi kita cukup kuat menghadapi badai ini? Ya teman-teman, bagaimana menurut kalian? Apakah setuju dengan langkah para purnawirawan ini? Atau ini hanya narasumber politik belaka? Teman-teman jangan lupa untuk berikan opini cerdas kalian di kolom komentar di bawah. Dan share video ini teman-teman ke teman-teman kalian yang lain agar banyak teman-teman kita yang melek akan politik. Nah teman-teman, di cuplikan video kali ini ada beberapa tanggapan-tanggapan netizen. Dan mari kita lihat bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Masudal Fasris. Dia beranggapan kasus sudah dipandang gak mampu dalam mengatur pemerintahan mendampingi presiden yang dimaksudkan. Ya, negara butuh kepemimpinan yang mampu, bijak, berwibawa, dan pro rakyat. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Amir Syah berpendapat, mantap, semoga benar, jangan lama-lama, cepat lebih baik. Ya teman-teman, Ima juga berpendapat, dia mengatakan menunggu keberanian MPR via DPR melakukan tuntutan rakyat. Teman-teman, disampaikan oleh teman kita Joko Bimo, dia beranggapan gak mungkin mundur. Kapan lagi kesempatan jadi Wapres 2029 belum tentu laku. Ya teman-teman, kita lanjut, disampaikan oleh teman kita Ulfa, dia beranggapan layak dimakzulkan di Wapres itu. Jangan sampai punya Wapres kok cuman lingka-lingkung, pelongo-pelongo, negara kan ada banyak masalah toh. Ya teman-teman, kita lanjut, teman kita Ikhwa Depok beranggapan syukurlah si pelanga-pelongo Gibran mundur dari Wapres. Semoga kabar ini kami rakyat kecil semuanya menjalankan sujud syukur bersama-sama. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Alia berpendapat, ketahuilah bahwa modal yang paling besar adalah kejujuran. Masalah negara ini adalah akibat tidak mengedepankan kejujuran. Ya teman-teman, kita lanjut di sini teman kita Yanto juga beranggapan pemakzulan satu paket. Kalau makzulkan harus satu paket, bukankah Jokowi pernah bilang begitu? Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Yaya Ratna, dia beranggapan sudahlah mempertahankan satu orang atau menyelamatkan 280 juta, segera cepat lebih baik. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Sulisma, dia beranggapan ini baru DPR dapat ajungan jempol dari rakyat. Hidup DPR, mari bangkit, jangan biarkan negara ini hancur. Saudara-saudara DPR, kalian ini manusia cerdas. Ya teman-teman, kita lanjut di sini teman kita Rintam berpendapat, ya berikan ke pemimpin negara kami yang benar-benar identitasnya baik, orang yang pintar membawa rakyat ke keadaan yang lebih baik. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga Alex Karaoke berpendapat, puji, mengeri, ini harus punya pejabat kepemimpinan yang kapasitas, bukan yang bodoh kekanak-kanakan. Ya teman-teman, kita lanjut, Daniel juga berpendapat pemerintahan sudah berjalan, DPR dan MPR bersama rakyat yang sudah tentukan, kenapa harus seperti itu. Ya teman-teman, kita lanjut, Paijah juga berpendapat, ya dia beranggapan kalau wah bagus sekali, setuju, biar aman, damai, tidak ada keluarga pembohong lagi yang krunya. Jokowi juga harus ditangkap. Ya teman-teman, kita lanjut, teman kita Sukirwati juga beranggapan kalau memang benar Gibran memundurkan diri dari Wapres, semoga negara lebih terarah dan berkah.
Dan teman-teman, Fatinah Zu juga berpendapat ya lebih baik memundurkan diri daripada dimakzulkan dengan dasar tidak tamat SMA sederajat karena dampaknya sangat besar. Dan teman-teman, kita lanjut, disampaikan juga oleh teman kita Kunopo. Dia berpendapat MPR jangan bilang dicek-cek terus apa yang sudah diusulkan para forum purnawirawan TNI, nggak kecong, kerjakan tancap dan gas. Ya teman-teman, kita lanjut, di sini juga teman kita Anggi juga berpendapat jujur virus geng Solo yang dipimpin oleh Mulyono dan Termulia sangat berbahaya dari COVID dan virus HIV. Maka cepatnya yang basmi dan dibersihkan, kalau tidak sangat sesat bagi bangsa Indonesia. Nah teman-teman, di sini juga teman kita Akademik juga berpendapat baik memang tidak pantas yang lebih tua dan berpengalaman, cukup banyak hargailah yang lebih tua, ampuni untuk dijadikannya sebagai wapres. Ya teman-teman, kita lanjut juga, teman kita disampaikan oleh teman kita Lazarus. Dia berpendapat kalau punya data yang akurat tentang latar belakang pendidikan wapres yang tidak memiliki ijazah, kenapa takut? Nah teman-teman, disampaikan juga oleh Juliet Far. Dia berpendapat syukur Indonesia pasti menginginkan wapres yang cerdas dan berwibawa, yang bisa dibanggakan kalau ada tugas ke luar negeri dan gak malu-maluin kayak Gibran memang dari hasil kecurangan Paman Usman. Nah teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini dan tanggapan teman-teman kita? Jangan lupa teman-teman untuk berikan opini cerdas kalian di kolom komentar di bawah. Dan demikian saja cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI, harga mati.